Dan biasa orang-orang bilang kalau kita bisa buat espresso dari alat ini. Ya, bentuknya ikonik, terus hampir semua toko alat kopi pasti ada jual alat ini. Hari ini kita bakal bahas tentang mocha pot. Halo great people, bertemu lagi dengan gua John di channelnya Fugol Coffee Roaster. Hari ini kita akan membahas sebuah alat seduh, bukan dripper sih ya, sebuah alat membuat kopi yang sangat terkenal, yang bentuknya ikonik banget. Terus dia bisa ngasilin kopi dengan rasa yang tebal. Dan biasa orang-orang bilang kalau kita bisa buat espresso dari alat ini. Ya, bentuknya ikonik, terus hampir semua toko alat kopi pasti ada jual alat ini. Hari ini kita bakal bahas tentang mocha pot. Jadi, ini dia mocha pot. Nah, apa sih sebenarnya mocha pot nih? Kenapa sih semua orang kayak tertarik banget pengen punya mocha pot, terus beli buat kopi dari mocha pot gitu ya. Kita akan bahas sejarah singkatnya tentang mocha pot itu sendiri. Jadi, mocha pot ini diproduksi dan ditemukan oleh seseorang yang bernama Alfonso Bialetti. Nah, Alfonso Bialetti ini berkebangsaan Prancis. Nah, kita hari ini nggak punya merek yang Bialetti ya, kita mocha pot biasa gitu. Coba, mocha pot yang paling terkenal mereknya Bialetti. Dan yang kalian tahu Bialetti itu mereknya yang ada gambar bapak-bapak ada kumisan. Nah, itu Alfonso, yaitu mereknya Bialetti. Alfonso Bialetti ini di Prancis, dia tuh punya perusahaan aluminium tahun 1919. Dan kemudian di tahun 1933, salah satu engineer di perusahaannya yang bernama Luigi De Ponti. Bukan Pontianak ya, Luigi De Ponti, itu emang nama dia, bukan Pontianak. Membantu Alfonso Bialetti untuk mengembangkan sebuah alat pembuat kopi, coffee maker. Dan nama alat itu disebutlah Bialetti Mocha Express. Dan ya, Bialetti ya terinspirasi dari namanya si Alfonso Bialetti itu sendiri. Kata mocha sendiri sebenarnya diambil dari sebuah kota kecil di Yaman, yang waktu itu merupakan salah satu pusat perdagangannya di dunia, dan mereka cukup terkenal dengan kopinya. Kemudian sebenarnya mocha pot sendiri katanya terinspirasi ketika Alfonso Bialetti lagi ngelihat bininya nyuci baju. Nah, ini lucu kan, mungkin dari antara kalian semua banyak yang nggak tahu kalau terinspirasinya mocha pot ini ketika Alfonso Bialetti lagi ngelihat istrinya cuci baju. Nah, kok bisa sih ngelihat istri cuci baju jadi terbayang pengen buat sebuah coffee maker? Mesin cucinya si bininya Alfonso Bialetti waktu itu tuh bentuknya tabung, oke? Jadi untuk melakukan proses pencucian baju itu sendiri, mereka harus mendidihkan air sabun, oke? Habis itu baru dimasukin ke dalam. Nah, nanti akan ada pressure dan tekanan yang buat si air sabun yang udah mendidih tadi masuk ke dalam tabung yang di atas buat nyuci bajunya. Nah, jadi kira-kira prinsipnya pressure sama kayak konsepnya mocha pot. Di sini ada tiga section menurut gua. Oke. Jadi yang pertama adalah tempat ngisi air. Tempat ngisi air, kedua ada tempat ngeletakin bubuk kopi, dan ketiga adalah part di mana kopinya akan keluar. Oke, jadi seperti yang kita lihat, sistemnya adalah kita masukin air ke dalam sini. Terus kita kasih panas yang cukup, sampai di titik tertentu, air yang ada di dalam sini akan menguap, karena panas dan pressure yang ada di dalam sini, dan masuk mengekstraksi partikel kopi yang berada di bagian kedua, di bagian filternya. Nah, di bagian di sini, ini kan ada filternya juga nih, tapi nyambung sama corong. Jadi tekanan dan pressure menyebabkan kopi yang tadi terekstrak keluar jadi cairan kopi yang akan ditampung di dalam sini. Nah, kira-kira begitu. Nah, tapi walaupun Alfonso Bialetti berkebangsaan Prancis, mocha pot sendiri tetap terciptanya di Italia sebenarnya. Dan mulai dari zaman itu sampai zaman-zaman berikutnya, mocha pot ini adalah dan merek Bialetti ini terutama adalah kebanggaan masyarakat Italia. Dan kayak kalau kita ngomongin mocha pot, orang langsung, oh Itali, mocha pot Itali, udah pasti otomatis kayak gitu. Nah, ketika waktu itu kopi pertama kali dikenalkan kepada bangsa Itali, biaya yang dikeluarkan buat ngeproduksi dan menjadikan kopi ini menjadi sebuah minuman itu punya cost yang cukup mahal dan berat buat beberapa orang di saat itu.
Nah, mulailah orang-orang berpikir gimana caranya supaya bisa buat kopi dengan biaya yang lebih murah dan gue tetap bisa minum kopi yang enak gitu. Nah, yaitu salah satu alasan juga kenapa Mocha Pot ini sendiri bisa tercipta. Dan di zaman dulu untuk orang bisa buat espresso, mereka harus menggunakan mesin. Oke. Punya mesin espresso harganya cukup mahal. Nah, sekarang gimana caranya bisa membuat sesuatu ya yang mirip-mirip sama espresso tapi harganya murah meriah. Dan ya Bialetti ini, Mocha Pot ini jawabannya. Karena kenapa? Ya nggak mungkin hanya buat di rumah, kita harus beli mesin espresso yang gede, kecuali uangnya banyak banget waktu itu. Dan zaman dulu juga nggak sebaik zaman sekarang, kayak orang-orang udah bisa beli gitu ya. Dan mereka harus cari gimana caranya kita bisa buat kopi dengan rasa yang mirip-mirip seperti espresso, tapi dengan harga yang murah gitu. Tapi gue sendiri nggak setuju kalau misal orang-orang ngomong kayak, ayo buat espresso pakai Mocha Pot, karena definisi espresso sendiri nggak bisa kita masukkan ke dalam sistem yang dilakukan oleh Mocha Pot. Sama-sama pressure benar, tapi perbedaannya adalah buat ngebuat espresso, pressure yang harus digunakan untuk menghasilkan espresso itu sendiri minimal 8-9 bar. Sedangkan yang dihasilkan dari Mocha Pot, setahu gue sih kurang dari 3 bar. Nah, kalau kalian lihat di belakang sini, ini ada kayak safety valve. Safety valve ini gunanya adalah kalau ternyata air tidak bisa mengekstraksi bubuk kopi karena terlalu padat. Jadi dia kan kumpulannya di dalam sini semua. Safety valve ini akan bekerja. Dia akan otomatis ngebuang pressure kalau pressure-nya di atas 3 bar. Selama dia di bawah 3 bar, dia nggak akan keluar. Jadi ini ya ini safety-nya gitu. Sedangkan espresso sendiri udah gede banget, udah berapa bar gitu buat menghasilkan espresso. Nah, sampai seiring berjalannya waktu, Mocha Pot berhasil banget, gede banget, dan hampir seluruh dunia tahu yang namanya Mocha Pot. Tapi nggak menutup kemungkinan dari kegagalan dari Mocha Pot itu sendiri. Kenapa? Ketika tahun 2018 perusahaan Mocha Pot ini dari Bialetti ini hampir bangkrut. Kenapa? Karena mereka mungkin nggak bisa bersaing dengan alat-alat seduh yang lain. Karena begitu banyak dripper-dripper kayak Hario lah, atau misalnya Kalita lah, Melita lah, atau berbagai banyak alat yang mungkin justru lebih simpel digunakan daripada pakai Mocha Pot. Dan persaingan peralatan kopi sangat-sangat tinggi ya, terutama dalam sekitar 20 tahun terakhir, 10 tahun terakhir, ya dalam beberapa tahun terakhir aja, dalam 1 tahun berapa banyak dripper yang tercipta gitu. Jadi ya wajar aja kalau mereka menghadapi kebangkrutan mereka sendiri. Akhirnya perusahaan Mocha Pot sendiri bisa terselamatkan oleh bantuan pinjaman dari sebuah perusahaan di Amrik. Gue lupa nama perusahaannya apa, tapi seingat gue mereka dapat loan, dapat pinjaman yang akhirnya bisa save mereka punya perusahaan Mocha Pot. Oke, kira-kira segitu yang bisa gue sampaikan. Soalnya kalau mau dibahas benar-benar detail banget. Dan ya ini adalah salah satu sejarahnya orang Itali, Mocha Pot. Dan seperti biasa, buat ngetes Mocha Pot dan kita buat kopi di Mocha Pot, kita akan buat kopi dan kita akan kasih tutorial sederhana gimana caranya penggunaan Mocha Pot. Dan tentunya kita akan menggunakan kopi yang kita produksi sendiri. Dan hari ini, kopi yang akan kita pakai buat ngebuat Mocha Pot adalah Kobi Espresso Blend. Oke? Nah, mungkin buat teman-teman yang udah pernah cobain Kobi atau tahu tentang Kobi Blend, udah tahu lah ya alasan kenapa kita kasih Kobe Bryant di sini. Ya, salah satunya adalah kita tribute buat Kobe Bryant yang di tahun 2020. Benar kan? Kobe meninggal 2020 ya, benar. Di tahun 2020, Kobe meninggal dalam kecelakaan helikopter bersama anaknya, Gigi. Bukan Gigi Nagita Slavina, tapi ya, dan oleh karena itu, kita sebagai orang-orang yang main basket, dan gua main basket dari kecil, dan salah satu inspirasi kita di basket adalah Kobe Bryant. Kita merasa kehilangan, dan oleh karena itu, ya salah satu espresso blend kita kasih nama Kobe Blend. Oke. Kita mulai. Item pertama yang udah pasti kita butuhkan adalah Mocha Pot sendiri. Kedua adalah kopi, kita udah punya. Dan yang terakhir adalah kompor. Tanpa kompor dia nggak bisa. Ya kalian bisa pakai kompor gas, kompor api, atau kompor elektrik, semuanya bisa. Kemudian hari ini kita bakal pakai kompor listrik buat coba ya.
Kemudian kopi yang akan kita pakai sebanyak 25 gram. Kita akan grind di ukuran yang halus. Kalau di IK kita ukurannya 1, jadi halus banget. Seukuran espresso. Kemudian dibuka. Timbang dulu airnya. Dan di sini supaya lebih cepat, kita pakai air yang udah dipanasin. Jumlah airnya 150 gram. Jadi kita timbang air sebesar 150 gram. Ingat ya, kopinya 25, airnya 150 gram. Oke, 150 gram. Kemudian kita masukin tempat penyimpan bubuk kopinya. Dan kita masukin bubuk kopinya. Oke. Dirapiin sedikit. Dan gua ada life hack. Life hacknya adalah gua mau pasang paper filter Aeropress ke bawah sini. Nggak bisa di bawah sini, akan di sini. Nah, pas. Tujuannya apa? Tujuannya supaya rasanya lebih clean. Oke, kemudian kita tutup. Terus kita tutup. Ya kalau mau aman, nggak kepanasan sih pakai air biasa. Cuma kalau mau cepat, better pakai air panas. Sama aja. Terus yang erat supaya tekanannya bisa masuk. Oke, dan di sini gue punya timer, guys. Timer ini buat ngitung berapa lama dari tadi dengan air yang 95 derajat dengan ya kompor elektrik yang kita punya. Mungkin harusnya kalau pakai kompor gas dengan api bakal lebih cepat, tapi kita hanya punya kompor elektrik sekarang. Dan kita akan hitung berapa lama waktunya sampai si bubuk kopinya, si kopinya keluar. Nah, jangan ketinggalan. Jadi biasanya kan nungguin gini lama tuh. Nah, habis itu ditinggal cabut aja. Nah, sebenarnya yang gue pelajari adalah ketika kopinya udah mulai keluar dari si corongnya ini, alangkah lebih bagus kalau lu matiin apinya. Atau lu buka dan lepaskan dia dari sumber panasnya. Kenapa? Karena ketika dia udah keluar, dia tuh masih ada, sebenarnya ada pressure di dalam situ. Dan pressure itu tetap ngebrew kopinya sebenarnya. Jadi tanpa ada tekanan dari bawah tambahan lagi dari apinya atau pemanas, sebenarnya kopinya bakal tetap keluar. Udah keluar kayak gini, gue akan angkat dia. Dan dia akan keluar terus. Gue akan matikan kompornya dan gue jauhin. Waktu yang dibutuhkan kira-kira 3 menit 30 detik. Ya, 3 menitan oke lah buat ngebuat satu pengkapot. Tapi dengan catatan airnya panas duluan ya. Kalau airnya nggak panas duluan, airnya dingin, sampai siapa bangkit lagi dari kubur pun nggak bakal kelar deh. Oke, nah terus wanginya oke guys, kayak apa ya? Kayak lu minum americano gitu. Terus gua akan kasih lihat hasilnya. Kira-kira hasilnya seperti ini. Nah, cukup menarik. Jadi di sini kita punya kekentalan kayak black coffee, atau bisa juga kalau misalnya kalian pengen buat yang lebih tebal lagi, yang teksturnya mirip-mirip espresso, bisa dibuat model-modelnya kayak bisa dibuat dengan variabel gramasi yang lebih tinggi. Kalau tadi kan kita pakai 25 gram. Nah, kalian bisa tingkatin gramasinya sampai 30 atau 35 gram supaya dia lebih tebal dan ekstraksinya jadi lebih tinggi gitu. Tapi dengan yang kayak gini ini udah oke banget. Nah, biasanya dengan yang kayak gini, ini kan mirip-mirip kayak konsentrat cold brew gitu. Ya, kita sebenarnya bisa buat ini jadi bahan es kopi susu, atau misalnya cuma mau minum gini doang. Ini udah oke banget. Gue mau tes pakai susu, apa rasanya. Gue akan tuangkan kira-kira segini. Dan gue akan tuangkan susu. Nah, jadi kayak es kopi kan dia. Sayangnya nggak ada es batu. Cuma gue coba dulu. Hasilnya sangat memuaskan. Jadi dengan mocha pot kita bisa dapat rasa black coffee-nya oke. Black coffee gue belum coba. Black coffee juga. Oke.
Dan untuk aroma, oke lah. Ya, bener. Rasa black coffee-nya kayak kita minum americano atau black coffee biasa. Tapi kayak dia punya apa ya? Dia punya strength itu tuh di atas filter coffee, tapi di bawah americano kayak espresso campur air gitu. Rasanya oke, tapi gue lebih demen ini, seger soalnya. Ini tambahin dikit, terus dikasih gula aren, sama kasih creamer dikit, udah jadi es kopi dia. Jadi buat teman-teman yang mau jualan es kopi pakai alat-alat murah, bisa pakai Mocha Pot. Dan tentunya pakai Kopi Blend. Oke, jadi sekian teman-teman hasil dari kita berbicara tentang Mocha Pot. Semoga ini jadi ilmu yang baik buat teman-teman buat bisa menerapkan buat kopi pakai Mocha Pot di rumah. Dan jangan lupa cek Tokopedia dan Shopee kita, ada Kopi Blend yang enak buat dibuat espresso, enak buat Mocha Pot juga enak. Oke, jadi jangan sampai kehabisan dan sampai bertemu di episode selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Dadah!